Laki-laki 48 tahun. Etiologi infeksi HAV. HAV masuk secara fekal oral, saluran pencernaan, diserap di usus halus, viremia, melalui vena porta menuju ke hepar. HAV berikatan dengan eh, apa ini? Asialogi koprotein reseptor, endositosis ssRNA, ssRNA translasi di ribosom, RE kasar, polipeptida tunggal, mengkode protein struktural dan protein struktural, modifikasi di aparatus Golgi, replikasi AV, masuk ke parenkim hepar, inflamasi hepar, kerusakan hepatosit, presenting MHC1 protein, sel CD4 binding. Oke, apa ini? Transport transport ke kanal biliaris terganggu, ekspresi bilirubin turun, Piroban darah naik, badan pembuluh darah. Pelepasan mediator proinflamasi, betul. Pelepasan mediator inflamasi, histamin, prostaglandin, bradikinin. Bilirubin directnya naik. Urin color. Oke, bilirubin indirectnya naik. Jaringan perifer. Iya, betul. Sinetrofil. Jalur COX-2. Ini dari mana tadi bilangnya? Oh, sitokin proinflamasinya ini maksudnya ya. Sitokin proinflamasinya naik. Oke, akumulasi produk metabolik hepatotoksin merangsang CT. Oh, CTZ chemoreceptor trigger zone ya. Ini bikin apa nih? Ini nggak dijelasin ini. Ini harusnya disebutin bikin muntah ya. Rasa mual ya, yang chemoreceptor trigger zone ini ya. Nah, ini mual. Pasiennya ada mualnya kan? Kalau hepatitis mual biasanya juga. Permeabilitas kapiler naik, ekstravasi cairan, hepatomegali, menurut kapsul glison. Ya, ini jadinya nyeri abdomen ya. Stimulus nociceptor, serabut saraf afren A dan C. Ya, plexus celiacus, medulla spinalis, T6 sampai T10 dan L1 L2. Tractus spinothalamicus lateral, thalamus, VPL ya, betul. Korteks somatosensorik. Oh, ini rasa nyeri nih. Bahas tentang nyeri. Sorry. Hmm. Oh, udah disebutin nih mualnya di sini ya. Lah, ini asalnya dari mana? Oh, ini dua gini toh maksudnya. Hmm. Medulla oblongata, enteric center. Hmm. Surat Efren, mekanisme muntah, nafsu makan turun, fatigue, hepatitis A. Brodmann 312, nyeri, tenderness. Oke. Ini kayaknya agak ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki tentang urutannya ya. Oke. Nah, yang pertama ini tentang patofisiologinya tadi. Dia ini setelah diserap di usus sebenarnya nggak bikin viremia dulu ya. Jadi kalau viremia itu istilah yang kita pakai buat menyebut virus yang beredar secara luas di darahnya ya. Tapi karena ini dia masuknya lewat vena porta, menurutku sih viremianya bisa dihilangkan ya. Viremia bisa dihilangkan dulu. Nah, jadi langsung aja nanti supaya lebih lebih apa namanya? Lebih terfokus ya dari usus itu menuju ke vena porta ya. Kalau kita tulis viremia di sini anggapannya adalah si virus itu nyebar dulu ke dalam seluruh aliran darah ya, baru ke hepar tuh ya. Nah, kalau kayak gitu kan menurutku kurang tepat ya. Nah, jadi ini viremia saranku sih dihilangkan ya. Terus yang lain-lain udah betul sih sampai sini ya. Ini udah betul. Oke.
Terus ini juga udah betul ya. Sebenarnya kalau mau apa namanya mengarahkan tentang nyerinya itu saranku sih nggak lewat sini ya. Karena kemoreseptor trigger zone ini yang ada di medulla oblongata itu dipakai untuk memicu mual ya. Jadi kalau kamu mau membahas tentang nyeri, nah kamu bisa tarik dari sini. Nah, ini ya dari proses inflamasinya ini. Nah, ini akan memicu nyeri ya. Nah, jadi aktivasi apa tadi nociceptor. Nah, itu kita bisa mulai dari sini ya. Oke, jadi sitokin proinflamasinya itu yang bikin nyerinya ya, terutama prostaglandinnya ini ya, mediator inflamasinya ya. Nah, jadi hubungkan nyerinya itu dengan proses kerusakan yang ada di sel heparnya ya. Nyerinya kan lokal ya, maksudnya lokal tuh di organ hepar aja kan biasanya ya. Nah, bisa juga sih nyeri di otot ya, tapi itu gara-gara pelepasan mediatornya itu, pelepasan apa namanya sitokinnya, proinflamasi. Kalau eh, saranku sih yang di sini ini diganti ya, ini bukan mediator, tapi ini adalah sitokin ya. Nah, sitokin. Kalau yang termasuk mediator ini betul histamin, prostaglandin, bradikinin ya. Tapi kalau yang sini ini sitokin. Terus, nah jadi nyerinya kamu pisah sama mualnya ya. Nah, jadi histamin ini nanti bisa kamu hubungkan dengan mana tuh stimulus nociceptornya ini itu ya. Jadi saranku sih ini diputus ya yang garis ini dari chemoreceptor trigger zone itu. Nah, jadi setelah kamu membahas yang ini, nah ini kamu tambahin satu poin tentang nyeri. Soalnya setahu aku chemoreceptor trigger zone itu untuk mual ya, kayak gitu. Saranku sih gitu. Gimana? Setuju nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lain-lainnya udah cukup baik sih ya. Udah lumayan bagus ya. Oke. Ini yang mana tadi? Ini yang foto-foto tadi ya? Hmm. Nya Dewa Ayu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat punya Angel ya. Oke. Metabolisme bilirubin. Hmm. Coba kita lihat mind map-nya ya. Mind map-nya dulu di mana? Eh, Dewa Ayu, panggilnya siapa sih? Ayu. Ada pertanyaan nggak? Ayu, Nggak ada dokter. setuju ya? Masukanku sih kayak gitu ya. Ini dokter. Hmm. Ini sekarang punyanya siapa tadi? Angel ya. Hmm. Laki-laki 48 tahun, infeksi virus HAV, makan terkontaminasi virus HAV. Kalau udah nulis HAV sih sebenarnya nggak usah nulis virus ya. V-nya kan virus ya. Nah, nggak apa-apa. Masuk ke GIT, GI tract ya, melalui fekal oral, menembus salus kelarian darah, berikatan dengan reseptor itu, menginfeksi hepatosit, replikasi di sitoplasma, oke, merespon imun, bukan merespon imun ya, jadi memicu respon imun ya. Nah ini harusnya diganti ini, memicu ya. Nah itu ya, jadi dia yang bikin ada respon imun di dalam heparnya. Aktivasi sel Kupffer, ya betul tuh makrofag ya. Sel Kupffernya memfagositosis HAV, merupakan mediator inflamasi. Mm-mm. Ya, oke. Mungkin ini bisa diganti demam ya. Nah, ini kan demam. Keluarnya pasien demam tuh. Oke. Dipresentasikan melalui MHC kelas 2 ya. Harusnya kelas 2 ya. Kalau MHC kelas 1 itu buat pengenalan sel ya. Karena ini adalah presentasi antigen. Nah, dia pakai MHC kelas 2. Harusnya benar deh MHC kelas 2. Aktivasi sel T menjadi T helper 2. Aktivasi sel
Limfosit B, betul ya. Limfosit B-nya diaktifkan sama T helper 2, betul. Diferensiasi menjadi sel plasma, betul. Produksi antibodi IgM anti HAV, betul. Hepatosit rusak. Hmm, hepatosit rusak. Siapa yang merusak hepatositnya ya? Ini RE apa maksudnya ya? Angel. Halo. Oh gitu. Kalau saranku sih gini ya. Setelah IgM ini kan dipakai buat itu ya. Apa namanya? Mengopsonisasi sel yang terinfeksi virus kan. Nah, ini IG-nya ya, IgM-nya. Jadi sel ini bukan dibunuh sama IgM-nya sebenarnya. Jadi IgM ini akan mengundang si limfosit T CD8 ya, sitotoksik ya, T sitotoksik limfocyte ya. Nah, jadi limfosit ini yang akan membunuh sel hepatositnya ya. Jadi kalau saranku sih di bawahnya IgM ini tambahkan hepatosit, kok hepatosit, limfosit T sitotoksik ya. Nah, aktivasi limfosit T sitotoksik. Nah, itu ya, sitotoksik. Nah, itu yang akan mematikan heparnya, sel heparnya, daripada jadi pabrik virusnya. Betul, membran selnya pecah, SGT, SGPT masuk ke darah, betul. Fungsi heparnya menurun, metabolisme bilirubin terganggu, betul. Akumulasi bilirubin, kadar bilirubin meningkat, betul. Permeabilitas kapiler, eh, cairan masuk ke intraseluler, edema. Masuk ke intraseluler. Kalau apa namanya edemanya sih interstisial harusnya ya. Nah, jadi ini harusnya ke ruang interstisial bukan intraseluler ya. Interstisial. Nah, terus jadi edema betul. Heparnya jadi membesar ya. Oke. Harusnya setelah edema cerita hepatomegali. Mana? Eh, kok nggak ada? Eh, oh ini. Hmm, edema. Eh, oh ini hepatomegali betul ya. Bisa edema jadi hepatomegali betul. Hmm, oke betul. Hepatomegali, kapsula glison merenggang ya, merangsang nosiseptor, eh, merangsang serat aferen, betul, traktus neurologis lateral, talamus, korteks somatosensori, area 312, betul, persepsi nyeri, betul, nyeri. Ya, nyeri tumpul ya. Nah, ini nih tadi si siapa tadi namanya Dewa Ayu ya. Kamu bisa ngambil dari sini ini bagus nih. Jadi hepatomegali itu apa namanya menimbulkan dua hal ya, nyerinya dari peregangan kapsula glison ya, sama pendesakan organnya itu mengaktifkan gini kemoterapi ya kemoreseptor trigger zone ya. Nah, itu. Jadi ada dua hal yang ditimbulkan. Bisa lihat dari sini boleh. Mendesak gaster, aktivasi mechanoreseptor, betul. Aktivasi nervus vagus, medulla oblongata, ke CTZ, vomiting center, mual. Mual, oke. Nah, kamu juga bisa narik ini sebenarnya ya. Narik yang meningkatkan tekanan intra abdomen ini sih diambilin dari sini ya. Kan yang merangsang kontraksinya gaster itu si nervus vagusnya. Mungkin istilahnya bukan peningkatan ke intraabdomen ya, tapi apa ya, peningkatan kontraktilitasnya lambung ya. Nah, itu ya. Refluksisi gaster, muntah, betul. Nafsu makannya turun. Mungkin bisa juga diambilin dari ini ya, aktivasi vomiting centernya itu bikin nafsu makannya turun. Oke. Nah, ini bagus. Oke. Ini lebih rapi. Nah, bagus nih. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Angel, dari punyamu ada yang mau ditanyakan?
Nggak ya? Oke. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung sampaikan ya. Terus ini Elizabeth ya. Hmm. Kalian soka kapan? Sokanya kapan? Oh, masih lama. Oke. Konsep map. Laki-laki 8 tahun, infeksi virus hepatitis, masuk melalui fekal oral, menginfeksi hepatosit, kerusakan pada hati. Kalau ini sih mungkin bisa dijelaskan kayak punyanya Dewa Ayu tadi ya. Jadi masuk lewat vena porta. Nah, jelasin tentang masuknya lewat vena porta, menginfeksi sel hepatosit tuh. Kayak punya Dewa Ayu tadi bagus tuh. Untuk patogenesisnya ya. Tapi nggak apa-apa. Merus menyebabkan kerusakan pada hati. Ya, betul ya. Oke. Kerusakan pada hati, respon tubuh mengirim makrofag dan mast cell, aktivasi makrofag, fagositosis oleh makrofag, pelepasan mediator, hmm, TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, meningkatkan prostaglandin, set point di botanis berubah, suhu tubuhnya meningkat jadi demam. Ah, ini betul ya. Pelepasan mediator, sitokin, vasodilatasi, hepatomegali. Ini ya, kalau aku sarankan tadi tambahin penjelasannya miliknya siapa tadi? Angel kali ya. Miliknya Angel ya atau Michelle ya. Yang vasodilatasi ini bikin permeabilitasnya meningkat ya. Nah, permeabilitas kapilernya naik sehingga muncul edema sehingga menyebabkan hepatomegali itu ya. Nah, bisa lebih detail disampaikan di situ. Hepatomegalinya mendesak abdomen, organ-organ abdomen lain ya, menekan gaster, eh, meningkatkan HCl dan isi gaster. Nah, HCl-nya naik. Ini agak beda nih ceritanya ya. Kalau saranku sih ini mendingan pakai yang punyanya siapa tadi barusan? Kok aku lupa ya. Elizabeth bisa pakai punyanya si Angel tuh. Tentang desakan di organ abdomen itu akan mengaktifkan mekanoreseptornya organ abdomen ya. Dan itu akan mengirim informasi ke CTZ tadi itu ya. Kemoreseptor trigger zone tadi itu. Nah, itu yang bikin mual ya. Kalau patofisiologinya ke peningkatan HCl sih, kayaknya nggak langsung ke situ ya. Mungkin sebenarnya diaktifasi sama nervus vagus bisa, tapi penyebab mualnya itu kayaknya bukan itu dulu ya. Oke, saranku sih mana tadi? Nah, ini ya. Jadi hepatomegalinya, nah ini mendesak gaster dan mengaktifasi mekanoreseptor sampai ngirim info ke CTZ itu lewat nervus vagus. Ya, meskipun ya betul juga nervus vagus bisa memicu peningkatan sekresi asam lambungnya. Ya, oke. Tapi karena ini kaitannya yang dibahas adalah mualnya ya, maka saranku mualnya itu kamu arahkan ke CTZ, ya, bukan ke peningkatan asam lambungnya. Ya. Oke, nafsu makan turun, metabolismenya turun, fatigue. Oke, mendesak abdomen, penekanan saraf sekitar, tenderness, epigastrik, dan hipokondriaka dekstra. Betul, aktivasi saraf somatik. Eh, ini yang aku nggak setuju ya. Jadi, bentar, bentar, bentar.
produksi katekolamin. Ini dari mana nih produksi katekolamin? Yang pertama, abdomen, hepar ya, itu nggak punya sistem saraf somatik ya. Jadi, kalaupun ada, dia itu pakai sistem saraf otonom ya. Nah, ini bukan somatik, mungkin lebih tepatnya splangnik ya. Nah, splangnik, gini tulisannya ya. Karena hepar itu organ dalam kan. Kalau sistem saraf somatik itu harusnya di muskuloskeletal ya, di otot, di kulit, di tulang. Nah, itu somatik. Tapi kalau ini splangnik, itu yang bikin rasa nyeri itu jadi nggak mudah dilokalisir ya. Oke. Produksi katekolamin, hmm, ini ini dari mana ceritanya ya? Ini aku nggak tahu nih. Harusnya nggak ke sini ceritanya ya. Kalau saranku sih ini harus apa namanya, dihapus saja ya. Bronkodilatasi dan RR-nya naik. Enggak lah ya. RR-nya ini gara-gara nyerinya ya. Persepsi nyeri. Nah, ini dia akan muncul stres ya. Nah, stres di otaknya kan. Nah, ini yang bikin RR-nya jadi naik ya. Kalau ini hapus saja karena ini nggak apa namanya. Jadi beresiko nanti kalau ditanyain. Penekanan saraf sekitar mengaktifkan nervus vagus betul. Nanti tractus spinothalamicus lateral. Hmm, tractus spinothalamicus lateral. Kalau aku sih aku nggak akan ini ya, nggak akan nyampaikan nervus vagus masuk ke tractus spinothalamicus lateral karena beda ya. Nervus vagus itu keluarnya dari medula oblongata ya. Nah, ini medong kan. Dia nggak lewat di medulla spinalis. Nah, jadi sumbernya bukan di medulla spinalis. Kalau kamu mau bahas tentang tractus spinothalamicus, mending kamu nggak bahas tentang nervus vagus ya. Nah, kalau kamu mau membahas tentang tractus spinothalamicus bisa, cuman tak sarankan itu ini, kamu nyampaikan tentang saraf sensoriknya yang pakai simpatis, yang pakai ya saraf simpatis ya. Mana organ abdomen tuh? Hepar, hepar mana inervasinya hepar. Nah, ini kali. Oh, ini pankreas ya. Ini pankreas. Nah, ini. Jadi hepar ya dan gaster itu kan sama-sama diinervasi pakai ini ya, ganglion celiacum tuh ya. Nah, ganglion celiacum ini dia punya fungsi untuk afferent fiber juga. Nah, jadi punya rangsang sensorik juga ya. Kalau kita ikutin dia itu kemana, sebenarnya ada dua jalur yang membawa nyerinya ya. Nih, kalau kamu lihat itu item-itemnya itu terbagi jadi dua jalur tuh. Nah, yang pertama itu dia bisa lewat nervus phrenicus nih, ganglion phrenica ya, ganglionnya diafragma ya. Nah, ini nanti dia akan naik oh ke sini nih. Nah, ini ke phrenic bisa nih ya, naik ke sini. Nah, sehingga ini akan bikin nyerinya itu bisa dirasakan menjalar sampai ke pundak sini. Nah, karena ikut nervus phrenicus ya. Kan dari C3 sampai C5 atau nervus phrenicus tuh ya. Makanya nyerinya bisa menyebar ke situ. Tapi kalau kamu mau membahas tentang tractus spinothalamicus, saranku sih ini ya. Kamu ikut jalur yang ini, jalur nyeri yang hitam ini. Nah, ini nanti dia akan naik menuju ke Medspin ya. Tadi yang T7 sampai T10 tuh. Nah, ini inervasinya hepar ya lewat nervus splanchnicus maius ya. Nervus splanchnicus thoracicus maius. Ya. Oh ini nih. Greater Thoracic Splanchnic Nerve. Nah, jadi itu akan menuju ke medulla spinalis terus dibawa lewat tractus spinothalamicus. Nah, itu betul ya. Nah, kalau kamu bahas tentang nervus vagus, tuh lihat ya. Yang nervus vagus ini dia isinya itu parasimpatis ya kan. Tapi bukan membawa inervasi sensorik. Nah, jadi kalau kamu membahas nyerinya, mana tadi?
Kalau kamu mau bahas nyerinya, saranku nggak dari nervus bagus. Mana tuh? Eh, apa tadi? Nah, ini ya. Jadi ini diganti aja. Nervus vagusnya ini kamu ganti dengan nervus splanchnicus ya. Nah, nervus splanchnic karena beda jalur ya. Splanchnicus maius ya. Nama lengkapnya nervus splanchnicus thoracicus maius ya. Nah, gitu. Tapi kalau kamu mau nyebut nervus splanchnicus maius gitu aja boleh kok ya. Nervus splanchnicus maius. Nah, ini baru benar. Dia akan masuk ke tractus spinothalamicus lateral, betul, karena ke medulla spinalis ya. Terus nanti dia ke kompleks ventrobasal lateral, ventro, ventroposterior, ventroposterolateral, VPL, VPL ya, ventroposterior ya, ventroposterior ini bukan ventrobasal ya, posterolateral ya, posterolateral. Hmm. Ini ke talamus kan maksudnya ya. Jadi ini adalah salah satu nukleusnya talamus ya. Nanti itu akan ada pengaturan sinyal, eh pengaturan sinyal. Nah ini ya, kalau kamu mau ngomongkan persepsi nyeri, hmm, ini nih agak lompat sedikit ya. Jadi gini ceritanya ya, dari talamus itu dikirim ke itu tuh yang area 312 tadi nih, Brodmann 312 gyrus posentralis ya. Nah, baru ini yang akan melakukan persepsi nyeri ya. Jadi kalau kamu bikinnya kayak gini, ini orang akan berasumsi bahwa persepsi nyeri itu ada di talamus gitu ya. Tapi lebih baik kamu ngubungin dulu ke area 312 tadi, pusat somatosensorik ya. Baru ini yang akan melakukan persepsi nyeri. Nah, nyerinya di sini sebenarnya diartikannya, di korteksnya. Oke, gitu ya. Oke, jadi ada beberapa revisi tadi ya yang cukup signifikan. Menurutku ini dihapus saja. Nah, terus ini diganti splangnik. Nah, bukan vagus. Oke, gitu ya. Ini tadi miliknya siapa ya? Miliknya si Angel ya? Angel. Oh, bukan. Oh, punya Michelle. Ya. Michelle, ada pertanyaan nggak? Michelle ada kan? Oh, itu ada Michelle. Oke. Sebenarnya udah lumayan oke ya. Oh, ini yang ke kanan belum kita cek ya. Coba kita lihat. Penumpukan bilirubin pada sel hepatos. Penumpukan bilirubin pada sel hepatosit. Eh, enggak sih ya. Kerusakan pada hati ini, menurutku eh kamu bisa nyebut itu adalah reflux ya, bukan penumpukan. Reflux itu maksudnya tumpah ya, tumpah bilirubinnya yang tadinya harusnya turun kan ke duodenum ya, itu tumpah reflux ke darah lagi itu ya. Nah, jadi reflux bilirubin dari hepatosit ya. Sehingga bilirubinnya akan meningkat tuh dalam darah. Ini betul, bikin jaundice dan urin pekat. Pelepasan asam amino dari sel lebar ke aliran darah, kadar enzim. Ini juga harus dikoreksi. Ini bukan asam amino ya, tapi enzim. Nah, bukan berupa asam amino lagi, tapi adalah enzim hepar ya. Maksudnya SGOT, SGPT toh. Nah, itu ya. Jadi pelepasan enzim dari sel lebar ke aliran darah bikin kadar enzim dalam darahnya meningkat. Nah, SGOT, SGPT-nya naik. Betul. Ya, kayak gitu. Oke, ini punya Angel sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kok Angel? Michelle, saya. Oke.
Recording stopped. In progress. Pasien punya nada ya. Laki-laki 48 tahun. Etiologinya infeksi HAV, betul. Penularan masuk melalui fekal oral. Replikasi hepatosit virus. Replikasi virus hepatosit mungkin maksudnya ya. Oke. Menginfeksi sel hepatosit, kerusakan pada sel hati, betul. Inflamasi pada hati. Oh, ini cerita inflamasinya ya. Aktivasi makrofag. Ini boleh kamu tulis makrofag atau lebih spesifik sel Kupfer tadi ya. Kayak punya siapa tadi ya? Tulis sel Kupfer tuh bagus tuh. Nah, pelepasan pirogen endogen. Sebentar. Sebelum ke pirogen endogen itu sebenarnya makrofag itu melepaskan sitokin ya. Nah, jadi nggak langsung prostaglandinnya ya, tapi sitokinnya dulu ya. Nah, sitokin inflamasi ini nanti nyampe ke hipotalamus ya. Di sana akan terjadi pemecahan asam arakidonaat itu jadi prostaglandin E2. Ini akan bikin set pointnya hipotalamusnya naik, suhunya meningkat jadi demam. Nah, betul ya. Jadi ini revisi aja. eh Kalau kamu mau nyebut pirogen endogen, nah ini prostaglandin E2-nya ini yang pirogen ya. Nah, ini pirogen. Nah, situ. Inflamasi pada hati, hepatomegali. Oke, ini lumayan betul. Kalau mau lebih detail hepatomegali tadi ceritain tentang kerusakan apa namanya? Kerusakan kapiler yang tadi itu ya dengan kebocoran plasma ke interstisial hepar tadi ya. Nah, itu akan bikin hepatomegali. Oke, mendesak gaster, lambung cepat penuh, nafsu makan turun, nafsu terganggu, ATP turun, fatigue. Ya, boleh sih kayak gini ya. Atau bisa juga ini, sitokinnya kamu arahkan ke sini. Nah, sitokinnya itu yang akan mengganggu metabolismenya si pasien ya, jadi fatigue. Atau gini deh, sitokinnya arahkan ke penurunan nafsu makan itu bisa. Nah, itu nyambung sebenarnya ya. Terus lambung cepat penuh, merangsang nervus vagus. Iya, ke medula oblongata, betul. Kalau mau lebih spesifik tadi yang chemoreceptor trigger zone ya. Nah, terus vomiting centers. Oke, CTZ itu ya sebagai vomiting centernya ya. Memicu mual dan muntah. Betul. Terus pelepasan mediator nyeri, merangsang nociceptor. Oke, ke medula spinalis menuju ke primary motor cortex. Ya, ini apa namanya? Cerita umumnya ya. Jadi langsung diambil yang penting-pentingnya, betul. Medulla spinalis langsung ke primary sensory cortex. Kalau mau jelasin tadi ada tractus spinothalamicus lateral ya atau lateral spinothalamic tract ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Persepsi nyeri tekan, nyeri pada hipokondriaka dekstra, betul ya. Penumpukan bilirubin pada sel hepatosit. Ini sama kayak yang tadi ya. Harusnya ini aku sebutnya reflux ya. Balik bilirubinnya ya. Nah, reflux. Bilirubin masuk ke aliran darah. Kadar bilirubin terhadap darahnya naik. Jadi ikterus dan urin warna seperti teh. Oke. Ini bagus karena apa namanya, bagus dari sisi kesederhanaannya ya. Simpelnya kayak gini ya. Ini udah bagus sih. Oke, udah oke sih ya. Sebagian besar udah bener, tapi tadi ada revisi-revisi sedikit. Ada ini nggak? Ada topik yang susah nggak dari case ini yang kita perlu review? Ini aku pause dulu nih. Recording stopped. Kita bisa kalau kamu mau detail tadi bisa pakai punyanya siapa tadi? Ini ya. Oh bukan, bukan yang ini. Punyanya Angel. Oke.
Ya wes, terserah kamu mau ambil yang mana. Ada yang masih bingung dari LO-nya? Kalian Mau nyebutnya apa? LO apa LI? Learning issue. LE dokter. LI ya. Ya. Kita lihat normal value-nya itu harusnya yang direct maksimal 0,2 ya miligram per DL, yang indirect itu di bawah 0,8 miligram per DL ya. Nah, jadi pada pasien ini kita dapatkan dua-duanya naik ya. Dua-duanya naik ya. Nah, berarti kalau dua-duanya naik gini nih kemungkinan kerusakannya di hepatosit ya. Ya, memang sesuai patofisiologinya ya. Ini sel heparnya, Icterus hepatik ya. Nah, sekarang kita lihat gimana metabolismenya bilirubin ya. Tadi ada di punyanya siapa tadi? Eh, Nah, ini ya. Jadi kalau kita belajar bilirubin, kita harus tahu dulu sumbernya bilirubin itu dari mana ya. Bilirubin itu sebenarnya muncul dari heme ya. Heme itu adalah senyawanya yang ada di hemoglobin ya. Hemoglobin itu kan proteinnya si eritrosit ya. Nah, jadi hemoglobin ini akan muncul, akan dipecah ya. Nanti jadi heme dan globin ya. Globinnya sih di recycle lagi ya. Heme-nya nanti akan dipecah tuh jadi besi ya. Dan rantai apa namanya porfirin. Ini bukan perforin ya. Perforin itu nanti miliknya itu apa namanya sistem komplement ya. Kalau ini namanya porfirin. Nah, jadi rantai porfirin. Nah, itu yang akan dibuang tuh ya. Atau kita nyebutnya adalah biliverdin ya. Nah, jadi biliverdin ini nanti sebenarnya muncul dari pemecahan hemoglobin kan. Di mana pemecahan hemoglobin itu di organ-organ yang banyak makrofagnya ya, di lien tuh ya, di kelenjar getah bening. Itu dia bisa mengalami pemecahan sel eritrosit yang tua di situ ya. Nah, nanti biliverdin ini akan diubah ya menjadi unconjugated bilirubin ya. Nah, unconjugated bilirubin ini nanti dia akan masuk ke dalam darah ya. Nah, di darah dia itu kan nggak bisa larut sama air kan, jadi dia harus numpang sama albumin ya. Nah, berarti nempel sama albumin. Nah, kalau nempelnya sama albumin kita sebut namanya unconjugated ya. Nah, oke. Nanti bilirubin ini akan berada di darah kan. Jadi ini adalah bilirubin yang normalnya kadarnya tinggi di dalam darah ya. Nah, jadi tinggi itu maksudnya cuma 0,8 ya, 0,8 miligram per DL. Itu memang bilirubinnya darah ya, bilirubin indirect ya, atau unconjugated. Nah, nanti bilirubin ini berikutnya akan diserap sama hepar ya. Nah, nanti ditambahkan sama senyawa-senyawa lain ya, terutama asam glukuronat ya. Jadi bilirubin tadi itu dilepas albuminnya, diganti senyawa lain tuh, glukuronat kayak sulfat kayak gitu ya. Ya, macam-macam bisa ya. Nah, tapi utamanya sih glukuronat ya. 80% lebih itu pakai glukuronat ya. Nah, sekarang bilirubin yang sudah nempel sama glukuronat ini kita sebut namanya bilirubin terkonjugasi gitu ya. Ngapain kok dikonjugasikan? Supaya dia bisa larut sama air gitu ya. Nah, nanti conjugated bilirubin ini atau direct bilirubin ini ya, ini akan dikeluarkan lewat saluran empedunya hepar ya. Nah, nanti kan dikeluarin ke dalam duodenum ya. Ingat kan? Ada ductus coledochus kan ini yang membawa empedu yang dibikin sama hepar tadi itu nanti akan dikirimkan ke duodenum situ. Nah, berarti direct bilirubin itu harusnya dia nggak beredar di darah, harusnya dia itu langsung ke duodenum ya. Makanya batas normalnya bilirubin direct itu juga lebih kecil ya, 0,2 miligram per DL, cuman seperempatnya aja. Ya. Nah, berarti harusnya dia itu dibuang langsung ke usus. Ya. Nah, nanti setelah nyampe ke usus ya, di kolon terutama ya, dia ini akan di fermentasi ya, atau direduksi ya sama bakterinya kolon ya. Nah, pakai itu glukuronidase tuh ya. Jadi glukuronidnya itu akan dilepas ya. Jadilah
urobilinogen. Ini betul ya. Urobilinogen nanti itu sebagian ya akan direabsorpsi itu. Jadi diserap lagi ke darah ya. Nah, nanti akan difiltrasi sama ginjal tuh menjadi urobilin. Nah, ini yang keluar sebagai pewarna kuningnya urin ya. Nah, sebagian lagi urobilinogen itu tetap ada di dalam usus ya. Nanti dia akan teroksidasi menjadi sterkobilin. Ini jadi pewarna kuningnya si feses ya. Jadi sebenarnya ya semuanya akan dibuang ya, baik melalui urin maupun melalui feses ya. Cuman beda bentuknya aja. Oke, nah jadi nanti sebagian urobilinogen yang di apa namanya direabsorpsi balik ini ya, kan menuju ke hepar ya. Dari hepar nanti akan muter lagi dikeluarin lewat duodenum ya. Terus turun lagi direabsorpsi lagi. Jadi akan ada siklus enterohepatik di situ ya. Jadi bilirubin cycle. Nah, cuman itu sebagian aja ya dari seluruh bilirubin tuh ya. Nah, ini nih. Gambarnya bisa kamu lihat dari sini. Nah, itu ya. Jadi pembentukannya itu dari pemecahan eritrosit kan. Pemecahan eritrosit, hemoprotein atau si porfirin tadi itu akan diubah sama makrofag ya. Jadi bilirubin. Nah, bilirubin indirect ya. Atau unconjugated ya. Bilirubin indirect ini nanti ada di darah ya. Terus nanti akan difilter sama hepar, diserap sama hepar ya. Terus nanti dia akan dikonjugasikan dengan asam glukuronat menjadi bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi. Ya. Nah, nanti dia ini akan dibawa ke usus ya. Nah, lewat saluran empedunya itu ke duodenum ya. Nah, ini lihat ya. Nanti yang dikeluarkan sama usus itu dia akan dalam bentuk urobilinogen ya kan. Nah, urobilinogen. Urobilinogen ini nanti sebagian ya akan diserap sama darah ya. Diserap ke darah kan ke hepar lagi toh. Darahnya usus itu kan terutama ke hepar ya, vena porta kan. Jadi sebagian akan masuk ke hepar terus dikeluarin lagi ke duodenum, muter terus. Ini yang namanya siklus enterohepatik tadi itu ya. Ini nggak berubah sih ya. Tapi nanti dia itu yang ke dalam darah ya, urobilinogen ini nanti akan kembali ke dalam darah kan, terus akan masuk ke ginjal, dibuang sebagai urobilin ya. Nah, urobilinogen. Nah, terus nanti yang urobilinogen yang ada di usus yang nggak keserap sama darah ya, itu nanti akan jadi sterkobilin. Nah, ini jadi pewarna kuningnya feses. Nah, masalahnya pada pasien ini adalah sel heparnya itu rusak tuh. Jadi dia nggak bisa mengkonjugasikan dengan baik gitu ya. Sehingga bilirubin itu nggak bisa diikat dengan glukuronat. Sehingga bilirubin indirectnya jadi naik. Saluran empedunya tuh ya. Nah, bayangin kalau hepatositnya itu bengkak ya, gede gitu. Nah, sehingga saluran empedu itu akan kegencet gitu ya. Ini akan bikin cairan empedu yang harusnya dibuang ke duodenum itu jadi nggak bisa dibuang tuh. Jadi kegencet terus balik bilirubin directnya ya. Jadi bilirubin directnya itu akan tumpah lagi ke dalam darah tuh. Makanya bilirubin directnya meningkat kalau di pasien ini. Nah, jadi dua-duanya terganggu pada pasien ini. Itu ceritanya. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain dari sini? Silakan. Nah, Dok, ini. permisi dok. Oh iya ya, silakan. Maksudnya eh, bilirubin yang direct itu kembali lagi ke darah dia lewat vena porta itu dok. Oh bukan. Ini. Kalau kamu lihat histologinya hepar, udah kan? Histologinya hepar. Eh, reverse histologi. Nah, mana tuh? Aku jelasin ya. Ntar agak susah tuh. Hepatic lobule. Nah, hepar itu kan ada lobulus-lobulusnya gini kan. Nah, harusnya yang bikin bilirubin itu kan si hepatositnya, betul kan?
Kok pecah-pecah ya gambar? Nah, hepatosit ini yang kotak-kotak nih ya, harusnya kalau dia itu ngeluarin empedu kan ke sini ya, ke yang hijau itu kan bile duct kan, terus nanti keluar ke arah sana, nah ke ductus coledochus gitu kan, ke duodenum ya. Nah, karena salurannya ini mampet, gara-gara hepatosit pada bengkak tadi itu nggak bisa dia buang ke sini cairan empedunya. Akhirnya cairan empedunya itu tumpah ke sinusoid ke darahnya, ke pembuluh darahnya ya, ke kapilernya hepar ya. Nah, padahal kapilernya hepar ini nanti akan menuju ke vena centralis dengan atau vena intralobuler ya. Nah, vena ini nanti akan keluar ke dari hepar kan. Jadi bilirubin yang harusnya itu dikeluarin ke saluran empedunya itu jadi tumpah balik ke pembuluh darah tuh. Makanya dia jadi kuning. Bilirubin directnya jadi naik. Bisa? Ada yang bingung? Oke, dokter. Ya, harusnya dia itu dibuang, tapi gara-gara nggak bisa dibuang, dia jadi tumpah lagi ke aliran darah. Itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan lain? Aku pause dulu. Recording stopped. Buat histologinya kita gambar yang ini aja, dokter. Iya, ini aja cukup. Terus nantinya yang dijelasin, Recording in progress. Ya. yang dijelasin dari histologinya itu apa aja, dokter? Yang penting. Oke, jadi nanti kalau untuk histologinya, kamu cerita dulu. Jadi hepar itu terdiri dari sel hepatosit, ya kan? Sel hepatosit itu tersusun dalam ruangan-ruangan atau gerombolan-gerombolan yang kita sebut namanya lobulus, ya. Meskipun batasnya nggak jelas. Ini bedanya ya. Heparnya manusia itu lobulusnya nggak jelas. Kalau heparnya sapi, heparnya babi itu kelihatan sabut kolagen pembatasnya. Nah, jadi kamu harus cerita tentang lobulusnya hepar, ya. Nah, lobulus hepar ini adalah unit fungsionalnya fungsinya hepar tuh ya. Nah, nanti ceritain tuh lobulus hepar itu isinya atau bentuknya itu segi 6 ya. Di tengah-tengahnya itu ada vena centralisnya. Di sekitarnya nanti akan ada yang namanya trias porta ya. Portal triads ya. Jadi ada 3 struktur yang ada di luar lobulus hepatis. Kelihatan nggak tuh? Ada 3 kan? Masih bertiga gitu kan? Nah, jadi lobulus hepatis itu dikelilingi sama arteri dan vena interlobuler tuh ya, dan ductus biliaris tuh ya. Ini saluran empedu yang interlobuler ya. Nah, itu jelasin di situ tuh. Normalnya hepar tadi itu membentuk empedu ya, oleh hepatositnya itu dan dibuang ke ductus biliar, gitu kan, ke ductus interlobuler ya. Nah, nanti karena dia nggak bisa buang itu, maka dia bilirubinnya akan tumpah ke sinusoid yang akan menuju ke vena centralis yang akan keluar dari hepar menuju aliran darah sistemik gitu ya. Nah, akibatnya bilirubinnya jadi meningkat. Jadi harus tahu bedanya ya. Yang di luarnya apa namanya lobulus itu kan venanya namanya apa? Vena porta ya. Ini cabangnya vena porta ya. Ini cabangnya vena porta yang ukuran mikroskopik ya. Jadi ini adalah aliran darah yang masuk ke dalam lobulus ya. Kalau yang vena centralis itu aliran darah yang keluar dari lobulus. Tuh, ceritain ya lobulus dan portal triads ya. Ya. Oke, bisa? Nah, itu Oke, aja yang baik, penting. dokter. Apalagi? Kamu mau cerita tentang sel Kupfer ya boleh itu ya. Yang ada kaitannya sama proses hepatitis itu kan sel Kupfer ya. Sel sel apa lagi? Sel itu nggak usah lah ya. Sel itu nggak ada kaitannya di sini. Oke. Nah, aku pause dulu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Rec- Apa mikrobiologinya? Mm-mm. Kenapa? Itu mikrobiologi virus. Ya, virus hepatitis A ya. Kayaknya tadi ada yang gambar mikrobiologi. Mana tadi?
Ya, ini kenapa? Itu kayaknya gambarnya terlalu susah ya, dokter. Kalau misalnya gambar yang lain, Gini boleh. ah, Mm-mm. hmm, Yang penting untuk, oh ini ya, Recording in progress. kalau kamu mau menjelaskan virus ya, itu yang penting adalah tahu genomnya. Jadi genom itu material genetiknya ya. Itu pakai apa? Kalau pada hepatitis A ini kan pakai RNA ya, single stranded RNA kan. Nah, terus kamu juga perlu tahu dia itu punya apa namanya strukturnya kayak gimana, kapsidnya bentuknya gimana. Ini kapsidnya kan icosahedral ya. Jadi kapsidnya itu segi 20 tuh kalau nggak salah tuh. Nah, ini. Nah, jadi dia ada kapsid dan ada genom RNA-nya ya. Nah, terus ini untuk klasifikasinya boleh kamu masukkan sih ya. Jelasin juga bisa. Terus sudah itu aja. Hmm. Sama virus yang penting buat apa tadi protein yang penting buat penempelan sama sel hostnya ya, kapsidnya tadi itu ya. Nah, ini kapsidnya ini dipakai buat nempel sama sel hepatositnya, targetnya dia. Oke, yang membedakan virus tuh lah ininya toh, genomnya kan. Nah, itu ya. Kalau hepatitis B nanti pakai DNA gitu ya. Kalau hepatitis A pakai RNA. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Recording stopped. Soalnya cuma satu skenarionya. 2 dokter. Yang satu dyspepsia syndrome Dyspepsia sindrom. Tanggal berapa? dari urobilinogen. Heeh. Itu bakal dioksidasi jadi sterkobilinogen, terus jadi sterkobilin. Ya, Itu banyaknya 80%. Terus 20%-nya lagi di apa, serat. ke vena porta. Iya, diserap. Betul. Mm-mm. Dia ke vena porta itu bakal jadi urobilin Kak dokter. Iya, heeh. Kalau kita lihat anatominya hepar ya, Berarti. Recording in nih, progress. kalau kamu lihat anatominya hepar itu kan ini hepar toh. Nah, ini kan ususnya di bawah gitu ya. Nah, darah yang diserap sama usus itu kan masuk ke hepar tuh lewat vena porta kan. Nah, berarti bilirubin, urobilinogen yang diserap sama usus tadi itu akan dikembalikan ke hepar tuh sebagai urobilinogen, bukan bilirubin lagi ya. Nah, urobilinogennya nanti akan keluar dari hepar tuh ke vena cava inferior kan, ke jantung ya. Nah, sama jantung dipompa lah. Ya ke paru dulu, baru ke ginjal gitu kan. Nah, gini kan. Jadi, ya betul urobilinogen yang diserap sama usus dibawa ke hepar, dibawa ke jantung, ke paru, akhirnya ke ginjal. Nah, jadi urobilinogennya akan dikeluarin lewat ginjal, lewat ukit. Jadi urobilin. Oke. Baik dokter, terima Nah, kasih. ini ya, ini ya. Ini kamu tulisnya kan sebagian ke vena porta. Ini betul. Nah, dia bukan menjadi bilirubin unconjugated lagi, tapi sudah dalam bentuk urobilinogen. Ini sudah larut air. Jadi nggak perlu lagi ditumpangin ke albumin. Jadi ini dua hal yang beda ya. Dalam yang harus diikat pakai albumin tadi, sewaktu dia masih jadi bilirubin. Ini kan udah bukan bilirubin lagi, udah urobilinogen ya. Nah, berarti dia nggak perlu lagi ke pakai albumin. Ini dua hal yang beda. Itu aja sih koreksi. Oke. Ini difoto di jendela tuh. Jadi nerawang. Oh ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Michelle mau tanya. Oh, enggak ya. Recording stopped.